Kemudian ada struktur organisasi. Struktur organisasi di bank syariah ini memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Tapi unsur yang sangat membedakan antara bank syariah dan konvensional ini adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Ya, Dewan Pengawas Syariah ini biasanya diletakkan setingkat dengan posisi Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dan setiap opini yang diberikan oleh DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah ini dilakukan oleh rapat umum pemegang saham setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Nah, jadi ini dia perbedaan atau yang membedakan struktur organisasi bank syariah dan konvensional. Jadi di bank syariah itu kita ada yang pertama Dewan Pengawas Syariah atau DPS ya. Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah ini adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah ini sangat khusus dibandingkan dengan yang ada di bank konvensional. Di mana si DPS ini, Dewan Pengawas Syariah ini harus membuat suatu laporan pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya itu sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Ya, tugas lain dari Dewan Pengawas Syariah ini adalah membuat suatu rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti dan kembali difatwakan oleh Dewan Pengawas Nasional. Yang kedua ada Dewan Syariah Nasional. Jadi fungsi utama DSN atau Dewan Syariah Nasional ini adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangannya agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank-bank syariah, tapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional ini adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Syariah pada lembaga yang bersangkutan. Berikut adalah operasional bank syariah dalam pembiayaan. Ada poin pertama yaitu permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut. Poin A-nya memberikan kejelasan tentang platform pembiayaan yang dimohon. Poin B-nya memberikan kejelasan tentang rencana penggunaan dana. Yang C memberikan kejelasan tentang rencana jangka waktu pelunasan pembiayaan. Yang D-nya ada memberikan kejelasan tentang rencana jaminan atas pembiayaan yang dimohon. Poin E memberikan laporan keuangan perusahaan minimal 2 tahun terakhir. Yang F-nya memenuhi ketentuan umum administrasi. Ada poin G yaitu penerimaan berkas permohonan pembiayaan diajukan secara tertulis. Namun dalam keadaan di mana cara ini sulit atau tidak mungkin dilakukan, permohonan dapat diajukan secara lisan langsung nasabah dengan petugas. Poin H, mempelajari berkas permohonan. Yang I-nya ada survei lapangan. Selanjutnya yang J ada melakukan analisa pembiayaan. Itu dia ya. Poin kedua di sini ada contoh perhitungan praktis pembiayaan. Di sini ada ilustrasi dengan akad murabahah. Misalnya, seorang nasabah ingin memiliki sepeda motor. Ia dapat mengajukan permohonan agar bank syariah membelikannya. Melalui prosedur yang teliti kemudian dinyatakan bank syariah itu setuju, maka bank syariah membelikan motor tersebut dan memberikan kepada nasabah. Jika harga motor tersebut 4 juta rupiah dan bank syariah ingin mendapatkan keuntungan 800.000 selama 2 tahun, harga yang ditetapkan kepada nasabah seharga 4.800.000. Nasabah dapat mencicil pembayaran tersebut 200.000 per bulan. Jadi prakteknya secara umum itu misalkan pada pembiayaan murabahah ya, bank syariah bukan murni sebagai penjual barang seperti pada industri perdagangan yang menjual secara langsung kepada pembeli, karena pada kenyataannya bank syariah tidak mempunyai persediaan barang. Hampir 80% pengadaan barang yang dijual kepada nasabah itu diwakilkan kepada nasabah bersangkutan untuk membelinya. Artinya di sini ya, nasabah membeli barang sendiri setelah diberikan fasilitas dana oleh bank syariah. Beberapa transaksi juga terjebak pada jual beli fudul, yaitu barang yang dijual belum benar-benar menjadi milik penjual atau memiliki milik bank syariah itu sudah dijual lagi kepada nasabah. Pada suatu penelitian di bank syariah menghasilkan suatu temuan mengenai tanggapan masyarakat terhadap bank syariah yang menghasilkan bahwa alasannya yang paling utama dari beberapa nasabah yang memperoleh pembiayaan di bank syariah utamanya yaitu ingin menghindari riba. Di sini tercatat 65,96%. Hal ini berarti bahwa ketertarikan masyarakat terhadap bank syariah masih sangat terbatas pada faktor-faktor yang bersifat emosional. Sementara faktor-faktor yang berkaitan dengan akses dan mutu pelayanan belum mendapat perhatian utama.
Alasan ini memperlihatkan bahwa seseorang memilih bank syariah adalah alasan emosional ideologis, bukan alasan yang memberi solusi kepada nasabah, yang membantu nasabah dalam menyelesaikan problem-problemnya secara lebih baik, memberikan perbaikan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah, dan pada tujuannya memberikan rahmah pada alam semesta. Nah, jadi kesimpulannya, fenomena yang terjadi pada praktek bank syariah menunjukkan bahwa bank syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam belum menunjukkan perannya yang signifikan dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi umat. Kekuatan bank syariah selama ini hanya bertumpu pada pijakan emosional ideologis yang memang menjadi kekuatan yang terbesar. Namun akan sangat rentan apabila perkembangan bank syariah ini tidak menunjukkan perannya yang lebih signifikan pada pengembangan ekonomi dan kesejahteraan umat. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan adalah membuka konsep-konsep pembiayaan yang masih mungkin digulirkan dengan prosedur yang lebih mudah tapi tetap berhati-hati. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.